Halo, salam properti. Apa kabar Anda? Salam properti. Begini salam properti. Jadi ini 2023 mau habis, kita masuk 2024, kita bikin wacana baru dengan cara baru, dengan tim yang baru, dengan sistem dan manajemen yang baru. Nah, ada pertanyaan nih sama seperti dari teman kita, ada orang, Bang. Ya pertanyaannya sekitar developer pribadi, maksudnya developer individu sebenarnya sahabat. Jadi kalau kita berbicara developer pribadi, developer individu, ada kelebihan dan ada kekurangannya sahabat properti. Pertama yang jelas kita bicara kelebihan ke positifnya dulu nih. Kalau developer pribadi yang enaknya kalau menjadi developer individu atau pribadi atau perseorangan, yang jelas tidak perlu pakai PT, itu yang jelas ya, tidak perlu pakai badan hukum PT atau CV segala macam. Pribadi namanya juga pribadi perseorangan. Kedua, manajemen Anda atur sendiri, keputusan kita atur sendiri, namanya juga perseorangan. Yang kelima, keuntungan untuk kita sendiri dan kita bagi-bagi dengan teman-teman tim yang ada. Terus kalau ada kerugian juga kita tanggung risiko sendiri. Itu yang jelas apa. Tapi yang jelas untuk menjadi, kalau Anda punya lahan tanahnya tidak terlalu luas dan untuk pemula nih sahabat putih, kenapa enaknya jadi developer perseorangan atau pribadi? Karena yang jelas tidak perlu pakai PT. Yang kedua, izin-izin tidak terlalu banyak kayak pakai PT ya. Perseorangan itu ya, kalau developer perseorangan itu seperti kita jual rumah, kita bikin rumah, kita jual rumah. Nah, seperti Anda bayangkan, Anda bangun rumah Anda sendiri, Anda bangun terus Anda jual calon pembelinya, gitu aja kok sahabat seperti. Tapi yang jelas ilmunya ilmunya sebenarnya di developer perseorangan ini hanya satu aja sahabat seperti. Yang penting bagaimana caranya kita bisa mengakad kreditkan calon customer kita kepada bank, itu yang penting. Karena persoalannya rumah yang kita jual itu jarang sekali orang beli cash dan tunai ya. Nah ini kalau orang beli cash dan tunai itu mudah sekali, hanya ini objek barangnya, rumahnya ini duit, selesai urusannya sahabat peri. Tapi tidak semudah itu. Hampir sekarang 90% orang beli rumah itu berdasar dengan sistem KPR. Nah ilmunya itu ada di bagaimana kita sebagai yang menjual rumah kepada calon customer kita meng-KPR kan calon customer kita ke perbankan. Ini ilmunya di situ sahabat properti ya. Bukan bagaimana kita cara membangun rumahnya, cara lokasi tanahnya, itu mudah, itu bukan itu ilmunya. Semua orang bisa sahabat properti. Karena simpelnya begini, kalau Anda punya lahan, halaman rumah Anda aja atau rumah Anda yang kebenaran halamannya luas, itu bisa Anda jual, Anda jadikan rumah-rumah untuk developer perseorangan. Jadi kalau kita hitung aja, kalau 10 kali 10 Anda punya lahan, berarti 30 ke belakangnya bisa 3 rumah ya. Ya 10 ke belakang, 10 kali 10 berarti kan 300 meter persegi. Anda sudah punya 3 unit rumah untuk bisa Anda jual. Nah artinya Anda tidak perlu cari lokasi yang jauh-jauh, cukup di halaman rumah Anda, halaman rumah tetangga, halaman rumah siapa saja. Terus Anda bangun, udah jadi. Anda carilah desain-desain yang sesuai dengan tren-tren zaman sekarang, di Google banyak. Nah itu aja sahabat. Jadi tidak mudah, tidak susah ya. Yang kedua, izin-izin apa saja yang diperlukan untuk pengurus perbankan. Yang kedua, hanya 2 saja sahabat properti. Pertama, sertifikat harus ada dalam bentuk SHM atau sudah dipecah, hanya 3 unit. Terus PBG, peruntukan bangunan gedung. Nah dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan itu ya. Tapi yang jelas kalaupun itu sudah ada, bagaimana caranya kita bisa mengakad kreditkan ke perbankan, itu yang ilmunya di situ sahabat properti. Jadi teman-teman yang udah mencoba-coba jadi developer perseorangan, coba Anda sounding ke perbankan, bank mana saja bisa, swasta bisa, bank negara bisa,
Tanya ke analisnya apa persyaratan-persyaratan untuk KPR perbankan di KPR, persyaratan kerjasama PKS developer dengan perbankan supaya kami bisa memakai fasilitas kredit kepemilikan rumah di perbankan Bapak ini. Itu sahabat putih. Nanti oleh perbankan akan diberikan semacam form, banyak item A, B, C, D, E. Tinggal ikutin aja itu. Tapi kita jangan juga terlepas dari itu sahabat putih. Sebenarnya banyak trik. Cari teman-teman yang juga pandai, karena begini, perbankan itu salah satu rahasia ya, perbankan itu bisa meloloskan calon customer Anda di perbankan. Jadi ibaratnya kita ini analis perbankan dulu sahabat. Analis bank itu kita akan tanya calon customer kita, Pak, apa Ibu A, apakah Ibu Bapak pernah berhutang. Ini penting sahabat, karena kalau kenapa kita tanyakan pernah berhutang ke bank atau ke sistem pembiayaan lainnya, karena ini menyangkut masalah BI checking. Jadi supaya nggak sungkan nanya, karena kalau calon customer kita ajukan ke perbankan dia kena BI checking, artinya hampir 90% KPR-nya pasti kreditnya pasti tolak bank. Jadi pastikan dulu calon customer Anda ini lolos BI checking. Itu yang penting. Kedua, pastikan juga bahwa calon customer yang kita ajukan ke perbankan ini ada pendapatan. Nah, ini bisa seperti ada pekerjaan, tentu ada pendapatan. Ada pekerjaan, ada apa sih pekerjaannya dia, itu yang penting. Apakah dia swasta, karyawan, seorang profesional. Nah, seorang profesional itu bisa jadi dia pengacara, dokter, itu seorang profesional, bekerja dengan sendiri, konsultan misalnya, atau dia seorang wira swasta, pedagang misalnya. Nah, kita lihat dulu dia dagangnya apa, jenisnya apa, atau karyawan, jelas karyawan bekerja di mana, sudah berapa lama di pekerjaan sana, apakah setahun, 2 tahun, atau pegawai negeri. Nah, itu kita harus tahu sahabat, supaya kita tahu calon customer kita ini punya penghasilan. Jadi kalau orang punya ada pekerjaan, tentu dia ada penghasilan. Nah, dari penghasilan itu dia bisa mengangsur kredit dia ke bank. Bank itu melihatnya seperti itu aja sahabat. Jadi kalau aja ajukan, misalnya namanya Fuad nih, calon customer kami, Pak bank namanya Fuad. Orang bank kan nanya, Pak Fuad kerjanya di mana? Pekerjaan apa, penghasilan Anda berapa, nanti oleh bank dianalis. Nah, kalau itu lolos, ya sudah, perbankan bisa Anda bisa calon customer kita ini bisa kita yakin ke perbankan bahwa dia bisa mengangsur kreditnya, maka bank akan memberikan kredit kepada calon customer kita ini. Berarti sudah terjadi transaksi. Itu berarti rumah yang kita buat bisa diangkat kreditkan oleh perbankan atas namanya Fuad ini, gitu loh sahabat politik. Dengan tersendirinya kalau terjadi akad kredit, maka bank memberi kita uang dalam bentuk cash. Selanjutnya urusan notaris, robah sertifikat, PPHJB, segala macam. Nah, itu sahabat putih. Kalau perbankannya Anda tidak tahu cara pengurusannya, ini repot nih sahabat putih. Kebanyakan developer walaupun developer senior, developer pemula, dia kewalahan tuh di situ. Kunci bisa dapat cuan, dapat duit di developer itu ya bagaimana kita mengakad kreditkan calon customer kita. Itu yang terpenting, karena banyak persyaratan yang di luar dugaan. Contoh, kalau dia salah saja data-data yang kita ajukan perbankan, misalnya namanya begini, ada kasus yang paling mudah itu Fuad status kawin misalnya, ya, status kawin di KTP, tapi di KK itu belum masuk sahabat seperti di KK termasuk dia masih bujangan. Ini juga masalah sahabat seperti, nggak bisa, ya harus KK-nya dengan KTP harus sama. Kalau dia di KTP ya statusnya kawin, di KK juga harus kawin. Begitu ya, anaknya juga jelas. Contoh lagi, namanya di KTP Fuadi, tapi di KK Fuad. Ini juga masalah sahabat, nggak bisa juga.
I dan A saja bedanya. Nah, orang-orang developer senior itu pandai cara pengurusan begitu. Jadi sebelum berkas kita masuk ke perbankan, kita harus cek and recheck dokumen-dokumen itu seperti. Oke? Itu jangan kita pada sore hari ini. Nanti kita buka lagi bagaimana trik-trik bisa mengakreditkan. Banyak lagi seperti. Bisnis properti itu kompleks, serba kompleks, karena yang kita urusin itu adalah manusia, objeknya tanah dan rumah. Oke? Salam properti. Sebelum itu Anda belum subscribe, gabung. Yang belum bergabung, kami minta kepada yang belum berlangganan silakan bergabung. Hanya Anda sewa 20.000 30.000 per bulan untuk menambah semangat kami toh membuat video baru. Oke, salam properti. Yang sudah berlangganan kami ucapkan terima kasih. Oh ya, Bang Ari Tonang, terima kasih ya sudah berlangganan di video kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.